sampai sekarang Kang Deddy, gimana tanggapan masyarakat atau bukan sebelum tanggapan masyarakat, apa sih motivasinya? Misalkan tadi bisa bikin jembatan gantung di desa A gitu. Itu gimana prosesnya Kang? Halo Sobat Oces, ketemu lagi dengan saya Alit Suwirya di program Oces Obrolan Cerdas Ekonomi dan Sosial. Hari ini saya akan ngobrol dengan seorang Komandan Vertical Rescue Indonesia, Kang Teddy Iksdiana, yang memang sudah banyak aktif di dunia kebencanaan dan sejak tahun berapa aku lupa, nanti kita konfirmasi, sudah mencanangkan membangun 1.000 jembatan gantung, benar Kang Teddy ya? Sip. Nih Kang Teddy Iksdiana, apa kabar Kang Teddy? Alhamdulillah, kabar baik. Siap. Kang, boleh cerita nggak nih Kang? Kalau aku sih mungkin udah cukup familiar ya karena programnya banyak di Bandung TV tayang liputannya. Tapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu tentang Vertical Rescue Indonesia Kang. Boleh ceritain nggak Kang tentang Vertical Rescue Indonesia? Iya, Vertical Rescue Indonesia itu adalah komunitas yang digagas awalnya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi tugas Vertical Rescue itu adalah evakuasi penyelamatan di medan terjal, di tebing, di jurang, atau di bangunan-bangunan tinggi di saat bencana misalnya. Nah itu digagas untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Oh ada kebutuhan itu ya Kang? Ya, jadi dulu kegiatan evakuasi ini yang di luar-luar daerah, di luar pulau itu yang membantu itu banyak dari Bandung. Oke. Nah, akhirnya diinisiasilah sepertinya di Indonesia itu dibutuhkan satu komunitas untuk menyebarkan keilmuan dari Vertical Rescue supaya kalau ada tugas-tugas di wilayah-wilayah yang jauh dari Bandung atau dari Jakarta itu masyarakat bisa menangani lebih cepat begitu awalnya. Nah, berarti awal ilmu untuk Vertical Rescue itu dari mana Kang Teddy? Ya, Vertical Rescue digagas di Bandung oleh teman-teman para pemanjat tebing, Tebing ya berarti awalnya. para pendaki gunung, semua keilmuannya dicurahkan menjadi sebuah keilmuan yang mengarah kepada evakuasi atau penyelamatan. Oke. Jadi berawal dari pemanjat tebing. Kalau Kang Teddy pemanjat tebing udah tahun berapa kan? Ya, saya memulai panjat tebing dari tahun 87. Tahun 87. Aku belum lahir udah manjat tebing. Oke, dari tahun 87 manjat tebing. Akhirnya mulai bersama teman-teman gitu ya. Membangun Vertical Rescue Indonesia tuh dari tahun berapa? Kalau Vertical Rescue mulai dideklarasikan tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Ini adalah tahun ke-25 Vertical 25 Rescue tahun Indonesia. ya. Nah, terus itu sejak kapan yang sering kita dengar sekarang dan nanti kita cerita juga di Papua mau jalan itu bikin program jembatan gantung Kang Deddy. Betul. Itu sejak kapan Kang Deddy? Dan gimana kok bisa tiba-tiba dari Vertical Rescue terus nyambung jembatan gantung? Karena beda, Vertical Rescue kan tebing tuh. Ya. Jembatan gantung kan sungai. Betul. Gimana? Jadi awalnya ketika kita melakukan perjalanan di pegunungan tengah di Kartens Pyramid di Papua, itu ada lintasan yang harus menyeberang jurang. Oke, jadi teman-teman Vertical Rescue lagi di Kartens ya, nih. Oke. Jadi kita sudah beberapa kali ke Kartens dan pada kunjungan yang kelima itu kita berpikir kenapa kita harus menyeberang jurang dengan harus turun, harus menyeberang menggunakan tali yang terbatas. Dan Vertical Rescue Indonesia mendapatkan informasi banyak pendaki yang bermasalah ketika menyeberang, bahkan kehilangan nyawanya ketika harus menyeberang. Dan ini jembatan di ketinggian 4.800 meter di atas permukaan laut. Kabut ya? Ya, kabut, jurang dan di ketinggian. Akhirnya Vertical Rescue memutuskan bagaimana kalau kita membuat jembatan tali baja untuk memudahkan pendaki yang akan menuju ke puncak Kartens dan untuk menekan supaya tidak ada kecelakaan di Kartens. Dan itu tahun 2015. Setelah kembali dari jembatan di Kartens ini, tahun 2016 terjadi banjir bandang di Garut. Banyak jembatan terputus. Sebelum itu kan tadi. Jadi yang di Kartens itu jembatannya bukan dilewatin dengan jalan kan, tapi iya. Jembatan tali baja aja. Jadi gini,
Dua di satu kanan kiri dan satu pijakan tali Oh jadi tiga. gini, Ya, dari jembatan pijak ya? tali tiga. Ya. Oh bukan, nggak ada kayunya, Nggak nggak ada. ada. Jadi di tali baja ini. Iya, itu Oke, serem juga. untuk pendaki. Karena pendaki sedunia pada datang ke Kartens Iya sih. dari berbagai negara di dunia karena Kartens ini adalah salah satu dari 7 puncak dunia. Oke, jadi yang ambis gitu lah, Iya. pendaki ambisius pasti datang ke situ. Nah, jadi jembatannya kayak gini. Terus gimana kan tadi lanjutan? Nah, tahun 2016 terjadi banjir bandang di Garut, banyak jembatan yang terputus. Ada masyarakat yang meminta kepada Vertikaris, tolong bantu buatkan jembatan karena masyarakat tahunya kita bangun jembatan di Kartens. Oh, waktu itu udah menyebar berita Iya. kemana-mana ya? Padahal jembatannya beda, kita jembatannya untuk pendaki. Iya, iya benar. Kalau di Garut ini untuk pejalan, untuk masyarakat. Nggak mungkin juga ibu-ibu disuruh Iya. kayak gitu kan di atas tali baja Iya, itu. sebetulnya kita bukan pembuat jembatan sebetulnya. Oke, oke. Walaupun akhirnya jembatan yang dibangun di Papua itu diaplikasikan di bencana. Hanya kita tambah dengan pijakan. Ya. Oh. Dan ternyata jembatannya selesai dalam waktu 2-3 hari itu udah selesai. Jadi sepanjang 60 meter. 60 meter ya? Iya. Oh, lumayan jauh ya. Dan itu awal kenapa jembatan awal jadi ekspedisi 1000 jembatan gantung itu berawal dari sana. Dari situ. Jadi itu kan karena ada bencana berarti nggak direncanakan sebelumnya dong ya? Betul. Karena bencana tiba-tiba ada yang bikin, dicoba gitu karena begitu. Betul, betul. Jembatan jadi ada yang menyebutnya itu karya iptek eksperimental. Eksperimental ya, Bro. Iya. Sampai sekarang masih ada yang pertama itu, Kang? Tadi? Masih jembatan masih pertama dipakai? masih, jembatan kedua dan selanjutnya masih. Dan saat ini sudah ke jembatan yang akan dibangun jembatan ke 220 Akan dibangun ke 220 Iya. di mana kan? di Papua. Wah, ini luar biasa. Jadi, nah sebelum masuk ke situ kan tadi, untuk membangun jembatan itu tadi rata-rata perlu waktu berapa hari kan tadi? Bangun Jembatan yang gantung. dibangun itu kita singkat ya, paling cepat itu 1 hari, paling lama itu kita 10 hari ya. Itu tergantung apa? Cuaca kah? Tergantung kondisi sulitnya medan, jauhnya bagaimana kita menempuh titik jembatan. Oh, karena harus ada yang di sini, harus ada yang di satu. Iya, Atau jadi gimana, Kang? titiknya itu jembatan yang kita datangin itu tidak bisa dijangkau oleh kendaraan. Oh, jadi bawa materialnya. Ya, materialnya masuk ke lokasinya. Oke. Motornya harus motor yang khusus. Setelah barang turun dari motor masih harus dipikul. Masih Karena pikul tempatnya lagi. sangat terpencil. Oh, oke, oke. Nah, Kak Diri boleh ceritain nggak sedikit teknisnya, kan aku penasaran sama bangun jembatan. Jadi kalau bangun jembatan yang Kang tadi bikin, jembatan gantung itu bisa dilewatin orang aja atau motor bisa juga? Ya, jembatan yang dibangun oleh Vertikaris itu jembatan perintis, ya, Jembatan perintis, sifatnya jembatan perintis, dilalui untuk pejalan kaki dan bisa digunakan untuk motor dengan beban terbatas. Oke, oke, oke. Nah, untuk membangun jembatan itu apakah harus ada di kedua sisi, Kang? Timnya Kang tadi, atau dari satu sisi ditelusuri atau gimana? Ya, awalnya dari satu sisi. Ya. Satu sisi dulu. Awalnya kita dari satu sisi dan biasanya jembatan yang kita datang yang kita akan bangun itu begitu kita datang ke satu sisi, jalan berputar itu biasanya 10 kilo, 30 kilo dan harus berputar jalan yang putarnya. Dan kita harus memotong dulu, kita bisa menggunakan perahu, bisa menggunakan tali dan banyak cara untuk menyeberang awalnya. Jadi harus nyebrang Iya. manual ya, Iya. pokoknya. Wah, oke, oke, oke. Nah, sampai sekarang Kang Didi, gimana tanggapan masyarakat, atau bukan sebelum tanggapan masyarakat, apa sih motivasinya? Misalnya kan tadi bisa bikin jembatan gantung di desa A gitu, itu gimana prosesnya, Kang? Ya. Apakah ada yang lapor, apakah ada sponsor atau gimana? Ya, kita mendapatkan informasi dari masyarakat secara terbuka, secara langsung melalui media sosial, ke Facebook, ke Instagram, ke Twitter. Mereka mengirimkan data langsung. Itu mulai dari Aceh, dari Sulawesi, Kalimantan, semua dari penjuru tanah air berkirim gambar, berkirim data. Ada dari anggota TNI yang sedang tugas, ada anggota masyarakat lain, ya, ada guru, ya, ada tenaga kesehatan yang di daerah-daerah terpencil mengirimkan kepada Vertical Rescue. Akhirnya kita tampung, kita olah, kita tindak lanjuti dan ternyata memang ada banyak yang strategis yang dibutuhkan, memang harus dibangun secara singkat di sana. Untuk pembiayaan dalam pembangunan, Kang, siapa yang mendukung, Kang? Selama ini?
ekspedisi ini swadaya, swakelola dari masyarakat untuk masyarakat. Kita semua pakai patungan istilahnya. Kita semua ajak patungan dari komunitas motor, komunitas mobil, Iya. komunitas apapun kita ajak semua, kita gotong royong. Kira-kira Kang, dari 219 yang sudah terbangun ya, yang 2220 kan ini di Papua nih. Yang 219 itu sudah berapa desa tuh Kang? Kalau ada ini Kang. Sudah berapa desa yang terhubung lah kurang lebih? Waduh. Masyarakat di berapa desa itu Kang? Saya kurang ingat betul ya berapa desa. Pasti desa dong, nggak mungkin kota ya? Iya. Pasti di desa kan? Yang pasti kita sudah di 21 provinsi di Indonesia. 21 provinsi, beberapa kabupaten, dan rata-rata jembatan itu tidak hanya menghubungkan kedua desa. Tapi ada yang menghubungkan satu desa dengan 3 desa di seberangnya. Okay. Ada yang 4 desa, ada yang berapa desa terhubung ke satu desa. Sana jembatan. Ini pahalanya luar biasa ini mengalir terus nih. Pahalanya dari membangun jembatan ini. Nah Kang tadi kalau kan tadi 21 provinsi kan tadi. Tentu nggak mungkin dong anggotanya cuma 5 orang, 10 orang. Gimana Kang tadi bisa merangkul banyak orang untuk ikut aktif di kegiatan vertical rescue ini, baik di bidang rescue-nya ataupun di bangun jembatan itu Kang? Ya, alhamdulillah vertical rescue ini kan kegiatan rutinnya adalah menyelenggarakan pelatihan. Oke. Kita pelatihan di banyak tempat di Indonesia yang tujuannya ketika nanti dibutuhkan masyarakat di banyak tempat di Indonesia itu bisa melakukan penanganan, paling tidak penanganan awal. Dan selain pelatihan-pelatihan vertical rescue, kita sosialisasikan juga program jembatan gantung ini. Kalau tugas evakuasi itu kan sebetulnya jarang terjadi ya. Ada orang jatuh ke jurang, ada tersangkut di tebing, itu waktunya tidak terlalu banyak kejadiannya. Dalam pada kondisi damai gitu ya. Kondisi negara kita aman, selain kita memelihara kemampuan kita sebagai tim vertical rescue, ya kita ajak kepada seluruh potensi yang ada di Indonesia ini. Kita ada program, ayo siapapun yang mau bergabung silahkan bergabung. Boleh ya Kang? Iya. Dari maksudnya mahasiswa, dari TNI, dari TNI, Polri, dari mahasiswa dan relawan-relawan bebas bisa aja ya? datang. Ada yang datang langsung ke lokasi jembatan, kan kita informasikan secara terbuka. Misalnya jembatan ke 220 dibangun di Kabupaten A misalnya. Nanti kita tentukan titik, nanti masyarakat pada datang. Ada dari relawan datang menggunakan motor, menggunakan kendaraan umum, datang membawa tenda sendiri, membawa perbekalan sendiri. Ikut belajar lah kalau begitu ya. Sambil mereka juga mematangkan kemampuan. Ya. Karena di membangun jembatan ini sebetulnya ada teknik-teknik dari vertical rescue. Ya. Pasti. Bagaimana menyeberang, bagaimana mengikat talinya, bagaimana membuat pancang, itu kan keilmuan dari vertical rescue. Yang belum ini, nah cerita yang ini Kang, yang ke 220 nih diceritain dong Kang. Di mana posisinya, tantangannya seperti apa Kang yang sedang mau berjalan ya? Ya, jembatan ke 220 ini akan dibangun di Kabupaten Duga di Papua. Ini kondisinya material evakuasinya butuh energi yang lebih karena daerahnya tidak bisa dilalui darat, ya, kita menggunakan heli ya. Begitu juga mulai dari awal memberangkat material dari Bandung ke Jakarta ke pelabuhan kita menggunakan laut ya. Hampir 10 hari lewat laut. Setelah material tiba di Papua harus diseberangkan juga menggunakan heli ya. Prosesnya begitu panjang di sana. Nah, dan setelah terkumpul di sana selanjutnya personil teknis dari vertical rescue langsung berangkat menyusul ke sana. Berapa orang Kang? Rencana 5 personil dari 5 Bandung. Dari Bandung. Itu Nduga itu kan masih konflik Kang ya? Itu pada berani Kang, gak ada ketakutan atau apa? Ya kita niatkan ya, kita niat baik. Semoga juga semua semesta mendukung kegiatan baik kita ini. Dan tentu kita berkolaborasi, kita berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk untuk kelancaran tugas ini, untuk keselamatan tugas ini. Nah, Kang kalau yang di Nduga itu dapat informasi akan adanya kebutuhan jembatan itu dari mana Kang?
Ada masyarakat yang mengirim informasi. Oh, gitu ya. Ada anak-anak sekolah yang menyeberang turun ke sungai. Ketika air naik, Nggak bisa. anak-anak nggak bisa menyeberang ke sekolah. Ya. Termasuk drop logistik, ya, distribusi makanan, semua juga terkendala ketika air naik. Jadi sebenarnya kendalanya itu umum gitu Kang ya. Kalau air naik nggak bisa nyebrang, Iya. rawan hanyut, anak sekolah, ibu-ibu ke pasar, Betul. orang tua kerja, sebenarnya berdagang, hasil Betul. tani. Sebenarnya isunya itu sama ya gitu Kang ya di semua tempat yang butuh jembatan ini ya Kang. Betul. Bahkan beberapa jembatan yang kita datangi, yang kita bangun jembatan, awalnya hanya informasi masyarakat membutuhkan jembatan untuk menyeberang. Anak-anak sekolah membutuhkan jembatan untuk menyeberang. Hanya itu awalnya. Tapi pas tim ekspedisi berada di tempat ekspedisi, kita mendapatkan informasi begitu lengkap. Ternyata banyak tempat yang kita datang itu sebagian besar pernah terjadi korban jiwa. Kadang-kadang 1 tahun ada yang 3 korban jiwa, ada yang bahkan lebih ketika menyeberang hanyut atau terbawa air ya. Iya, iya. Jadi semua tempatnya itu hampir semua pasti pernah ada korban Ya, jiwa. sebagian besar pernah terjadi korban jiwa. Luar biasa. Jadi setelah dibangun jembatan ya otomatis inilah ya korban jiwanya tuh nggak Ya, ada di jembatan hampir. itulah ya, maksudnya nggak ada di sungai itu lagi. Oke. Nah, Kang, ini kan 1000 nih masih jauh nih. Ya. Kurang lebih masih. Ya, walaupun 780 lagi. Titik-titik mana lagi yang kira-kira ke depannya Kang akan dilanjut bikin jembatan gantung lagi? Ya, pertama kenapa kita 1000 jembatan? 1000 itu sebetulnya bukan berarti setelah 1000 jembatan selesai itu kita selesai. Oke. 1000 itu untuk mengingatkan kita bahwa kita itu harus semangat ya. Kata 1000 itu lebih ke arah tiada henti kita membangun jembatan, tiada henti kita membantu masyarakat. Jadi bukan berarti selesai 1000 kita selesai, tapi tetap kita lanjut dengan semangat 1000 jembatan gantung. Nah, di Indonesia ini kita banyak sekali informasi dari daerah-daerah terpencil yang membutuhkan jembatan. Jadi sampai sekarang masih informasi masuk terus. Masih dari di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Masih ada tuh Bengkulu, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Utara, Selatan, Sulawesi, Dan ini masih masuk ya, terus ya. Nusa Tenggara Timur juga banyak sasaran yang memang harus kita datangi dan kita bangunkan jembatan. Wah, masih banyak nih ya. Ini. Kalau tim yang, nah aku nanya teknis, tim yang sekarang ini kan yang berangkat 5 orang nih, Kenduga, Kang tadi. Yang sekarang benar-benar bisa bangun jembatan tuh ada berapa orang? Yang benar-benar, yaudah lu kalau satu kelompok 5 bisa jalan itu ada berapa orang? Ya, pada dasarnya semua potensi vertical ratio itu sebetulnya bisa. Oh semua Iya. bisa. Karena di pelatihan atau di sekolah vertikal itu diajarkan Diajarin. bagaimana membuat pancang jembatan, bagaimana mengikat, bagaimana semua teknis-teknis ada di pelajaran di sekolah vertical ratio. Tapi kalau secara regu, satuan setingkat regu, ada 5 regu yang siap bergerak Oke. dalam waktu yang bersamaan. Oke. Jadi kita bisa mengerjakan seperti saat ini sedang mengerjakan dalam waktu yang bersamaan itu tim ekspedisi sedang berada di Cianjur, di Naringgul, sedang berada di Kabupaten Bandung Barat dan sedang mempersiapkan ke Papua. Wah, oh gitu. Jadi ada 5 regu yang siap banget, tapi sebenarnya semua potensi bisa. Sebetulnya semua potensi tapi mungkin bisa. karena nggak tiap hari gitu ya, harus dampingi kurang lebih gitu ya. Kalau 5 regu ini bisa dilepas. Iya. Luar biasa. Nah, nyambung nih Kang sama yang lagi viral. Kemarin viral, sekarang sudah nggak begitu viral. Yaitu tentang rescue seorang pendaki yang terjatuh terpleset di Gunung Rinjani. Itu kan banyak netizen Brasil gitu ya yang komen negatif di Rinjani atau di mana ya, pokoknya komen, gimana nih penyelamatannya kurang gesit lah atau kurang cepet lah, nggak helikopter kok nggak langsung diturunin kayak gitu. Nah, aku bukan pendaki kan, jadi Kang Teddy kan pendaki nih, nggak tahu udah berapa gunung Kang Teddy daki. Komentarnya Kang Teddy gimana Kang terhadap komentar netizen Brasil yang ngomentarin kita lambat gitu menyelamatkannya? Ya, sebetulnya kejadian yang seperti di Gunung Rinjani ini bukan pertama kali. Oke.
beberapa gunung di Indonesia pun beberapa kali kejadian seperti Rinjani ya. Pernah kejadian di Gunung Salak, pernah kejadian di Gunung Cikure, ya, pernah kejadian di banyak tempat di Papua. Ya sebetulnya bukan pertama kali terjadi hal seperti itu. Ya mungkin baru kali ini aja begitu viral. Kalau menurut pengalaman kita di lapangan, tidak semua medan itu bisa dijangkau dengan menggunakan heli. Ya. Beberapa kejadian ketika kita datang di tempat kejadian itu heli biasanya sudah ada, tapi tidak tiba-tiba heli itu tiba bisa menjangkau ke sasaran. Ya. Karena cuaca, karena kabut, karena kondisi yang tidak memungkinkan heli untuk menjangkau begitu cepat saat itu juga menyeberang. Harus mendarat di lokasi ya. Seperti beberapa waktu lalu di Papua, kita beberapa minggu kita menggunakan heli. Heli ada standby, ada beberapa heli. Tapi dalam satu hari itu kita hanya bisa bergerak sekitar 1 jam. Cuaca cerah ya? Itu. Di dalam satu hari itu kita cerah itu sekitar jam 9, jam 10. Sisanya semua ketutup kabut. Dan ini tidak bisa kita langsung terbang menggunakan heli mendarat dan langsung mengevakuasi. Nah ini gambaran buat kita semua ya, tidak tiba-tiba semua heli itu bisa mendarat. Ya kalau yang komen ya bisa saja kan, tidak seperti di tempat kita sekarang ini. Jadi ada heli langsung datang, korbannya diambil, enggak. Begitu heli sampai di lokasi pun personil SAR atau personil yang akan mengevakuasi itu harus menggunakan akses tali. Ya. Jadi heli mungkin hanya menjangkau ke titik pendaratan, tapi dari titik pendaratan kita harus menggunakan tali. Ya. Bahkan heli tidak bisa mendarat. Kita heli hanya terbang rendah, personil melompat dari heli. Beberapa kejadian heli tidak bisa mendarat, tidak ada tempat mendarat. Akhirnya heli pun mendekati ke tebing, personil melompat ke mendekati tebing. Karena kan heli kan nggak bisa mendekati ke tebing karena baling-balingnya kena. Baling-baling bisa nyerempet ke tebing. Nah hal-hal itu kan tidak orang bisa komen apa saja ya, tapi sebetulnya kalau kejadian di lapangan kira-kira seperti itu. Nah, Kang Deddy, dari segi ilmu tadi itu ya, yang Kang Deddy udah banyak keliling-keliling baik rescue ataupun bangun jembatan. Ada nggak kisah paling seru dari Kang Deddy, baik itu terserah Kang Deddy yang mau cerita yang mana. Silakan. Ya, yang paling seru itu ya di Papua ya. Oke. Kita harus mengevakuasi, tidak bisa ditempuh dengan darat. Kalau ditempuh darat kita harus berjalan 3 hari atau 4 hari. Kita menjangkau dengan heli. Itu ada apa? Kecelakaan? Itu ada musibah pesawat yang tersangkut di atas tebing. Ya. Pesawat komersil? Pesawat Twin Otter ya, pesawat sipil. Oh, pesawat sipil. Dia menabrak tebing dan setelah 1 minggu baru bisa terlihat bahwa pesawatnya ada di atas tebing. Oh 1 minggu baru kelihatan? Ya setelah 1 minggu. Dan baru minggu kedua kita bisa melakukan kegiatan evakuasi. Ada personil, ada perlengkapan, semua yang harus dievakuasi termasuk black box karena sumber informasi ada di black box. Dan ini kita harus menjangkau dengan kondisi yang sulit, cuaca yang buruk, sampai evakuasinya hampir sekitar total ya 4 minggu ya di Papua. 4 minggu? 4 minggu. Yaitu yang saya cerita, heli tidak bisa mendarat, personil harus melompat ya. Nanti penjemputan. Jemputnya gimana? Lompat lagi? Ya, nanti helinya terbang rendah, nanti semua potensi menjangkau ke heli langsung melompat naik ke heli. Tapi selamat semua kan? Alhamdulillah semua selamat. Lompat ke tali ya? Lompat ke step pijakan heli itu? ya. Karena heli tidak bisa mendarat, melompat langsung heli langsung terbang. Semua tim rescue bergantung di itu step sambil naik ke atas gitu. Ya kayak di film-film lah. Harus latihan di lapangan Supratman itu. Jago pull up semua. Berarti bisa pull up semua itu kayak. Ya kalau tidak bisa naik ya? Ya kalau vertikalis itu kan potensinya dari pemanjat tebing sebagian besar. Iya bisa pull up sih ya. Paling tidak itu kemampuan dasar. Bener-bener black boxnya di tas gitu? Iya black box masuk tas langsung. Masuk barang-barang di sini ya? Jadi evakuasi 1 kali kita dapatkan beberapa jenazah. Jenazah gimana? Ditarik kalau jenazah? Jenazah sudah masuk ke kantong-kantong jenazah dan bentuknya pun tidak utuh.
Langsung back box masuk ke kantong juga ya, diangkut. Dan itu beberapa kali Berapa kali evakuasi. bolak-balik ya? Wih, itu yang paling seru Kang ya, karena Medan ya Kang Iya. ya. Medan. Kalau nanya kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi kalau kisah mistis ada nggak Kang? Yang Sebetulnya serem gitu. ada aja. Ada. Tapi ya kita anggap itu biasa ya karena memang Di itu daerah ya. ya namanya juga kondisi di alam ya, kondisi di luar. Kalau ada hal-hal yang aneh ya itu sebetulnya biasa ya, yang tidak usah ditanggapi terlalu serius lah. Kita fokus tugas aja nih. Kalau binatang liar Kang? Ya, kalau di jembatan biasanya ada buaya ya. Buaya ya? Ya. Oh iya sungai ya, Kang? Beberapa sungai di Sulawesi, sungai di Banten ya itu masih ada buaya. Beberapa waktu lalu di Sulawesi Selatan bagian utara itu kita harus membangun jembatan. Ternyata masyarakat harus menyeberang di sungai, turun ke sungai. Padahal di sungai itu masih ada banyak buaya. Oh pernah ada korban nggak tuh katanya? Menurut informasi pernah ada korban ya. Gara-gara buaya. Iya. Terus waktu kan tadi isu muncul buaya Kang? Alhamdulillah kita aman ya. semua Aman ya kamu ya. itu? Memang serem sih ya kalau di alam ya, harus hati-hati. Iya. Nah terakhir Kang tadi, kalau ada yang anak-anak muda gitu ya, kalau yang TNI Polri aparat oke lah, tapi kalau anak-anak muda tertarik gitu Kang sama keilmuan pemanjat terbangnya ataupun keilmuan kegiatan sosial rescue ataupun membangun jembatan, itu bisa kontak kemana Kang? Ya. Atau seperti apa prosedurnya Kang di FRI? Ya, FRI. intinya semua bisa ikut di bagian dari perjalanan Vertical Rescue Indonesia, baik itu kegiatan-kegiatan latihan, kegiatan evakuasi, atau kegiatan seperti membangun jembatan. Biasanya teman-teman ini melihat di sosial media, di Instagram Vertical Rescue Indonesia ya, atau di web verticalrescue.id, mereka kontak ke narah hubung. Saya dari Sulawesi Utara mau bergabung, biasanya langsung kontak. Teman-teman di Facebook juga, saya dari Kalimantan Barat mau bergabung, silahkan kontak dan langsung berkoordinasi. Mereka bergabung di kegiatan evakuasi, kegiatan ekspedisi jembatan gantung, mereka langsung berkoordinasi langsung di narah hubung Vertical Rescue Indonesia. Nanti kegiatan-kegiatan kan nggak cuma di Bandung Kang ya? Ya, kegiatan kita seluruh Indonesia dan ada di beberapa di luar, termasuk beberapa waktu lalu Oh di kita. luar negeri juga ada Kang? Ya, kita beberapa waktu lalu kita tugas di Gaza, tugas di Myanmar, ya. Dan Daerah konflik apa? ya kita datang di tempat-tempat seperti itu, di gempa bumi beberapa waktu lalu di Turki. Ya. Oh yang untuk gempa Iya, besar datang iya. Kang? Ada yang datang dari FRI? Ya, kita berangkat ke Turki. Kenapa Kang? Ada korban yang di tebing atau gimana? Di bangunan tinggi. Ada korban? Ada. Seperti beberapa kejadian gempa bumi di Padang di Sumatera Barat. Oke. Jadi masih ada korban di bangunan tinggi yang terjebak. Ya. Ada yang masih selamat dan yang harus dievakuasi. Termasuk di Sulawesi Tengah ketika gempa juga ada yang masih terjebak di ketinggian di Di bangunan-bangunan. ketinggian ya. Dan itu harus potensi yang bisa bergerak di ketinggian karena menjangkaunya menggunakan tali itu. Iya. Wih nggak serem juga itu, nanti gedungnya malah jatuh roboh ya. Iya, Wah, kita harus naik bangunan yang runtuh. Jadi ada bangunan berapa lantai kondisinya sudah miring, di atas ada masyarakat yang harus diselamatkan ya. Kita harus naik bangunan runtuh. Naik bangunan runtuh ya. Bangunan runtuh. Duh. Tapi selama ini dalam kegiatan rescue, tim rescue-nya selamat semua Kang? Alhamdulillah selamat. Luar biasa. Syukur. Karena prioritas penolong adalah menjadi diri prioritas ya. Keselamatan si penolongnya Iya, yang sebelum utama. menyelamatkan orang lain, kita harus menyelamatkan diri kita dulu. Oke, Sobat Oces, demikian pembicaraan saya dengan Kang Teddy. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau belajar gitu ya tentang Vertical Rescue. Bisa kontak di Instagramnya atau sosial media semua Vertical Rescue Indonesia. Dan di websitenya juga Kang ya? Iya. Vertical Rescue Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode Oces selanjutnya. See you.